Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Selamat berhari Minggu, siap sedia, saling membantu. Hari ini tanggal 18 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari Kitab Yesaya bab 45 ayat 1 dilanjutkan ayat 4 sampai dengan 6. Aku memegang tangan kanan Kores supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, bab 1 ayat 1 sampai dengan 5b. Kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu. Bacaan Injil dari Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dari ketiga bacaan tersebut saya memberikan tema, beritakanlah Injil dengan amal, usaha, dan ketekunan. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, berkata-kata yang baik adalah keharusan bagi kita. Dengan siapa saja, hendaknya memang demikian, karena kita hidup bersama dengan orang lain yang perlu saling menghormati satu sama lain. Kata-kata yang baik bisa menghibur orang yang sedang dalam kesusahan, bisa memulihkan harapan orang yang sudah putus asa, bisa menyembuhkan orang yang sedang terluka, bisa memberi keberanian orang yang dalam ketakutan, atau bisa juga memantapkan orang yang dalam kebimbangan. Meski demikian, sebaik-baiknya kata-kata tetap tidak cukup untuk menjadi cara dalam pemberitaan Injil. Jika kondisi memungkinkan, kata-kata masih harus disempurnakan dalam tindakan nyata. Apa yang dikatakan perlu ditindaklanjuti dalam perbuatan nyata. Bagaimanapun, masalah perlu ada solusi yang dilakukan supaya benar-benar terpecahkan. Bagaimanapun, sakit harus tetap dicarikan obat atau cara-cara supaya bisa tersembuhkan. Bagaimanapun kondisi kemiskinan, harus ditemukan usaha agar bisa mengubah menjadi kesejahteraan. Bagaimanapun lunturnya iman, harus ada pendekatan untuk pemulihan, dan sebagainya.
Solusi harus sampai pada aksi. Pengajaran harus diikuti perbuatan. Perencanaan atau program harus diwujudkan dalam kegiatan. Kata-kata indah tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Karena seringkali harus ada wujud nyata untuk solusinya. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dengan jelas dan tegas Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kata-kata tidak cukup untuk mewujudkan kesaksian iman. Ia mengatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Kekuatan Roh Kudus dan kepastian yang kokoh yang dimaksud tentu terbukti ketika perbuatan nyata ikut menyertai. Perbuatan nyata dalam mewujudkan Injil disebut oleh Paulus dalam perkataan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Pertama, Paulus menyebut pekerjaan iman. Umat Tesalonika menerima pengajaran Paulus dengan sungguh, maka mereka penuh percaya akan Yesus Kristus yang menyampaikan berita keselamatan dan sekaligus menjadi penyelamat. Maka bertekun dalam doa, saling berbagi dan memecah-mecah roti dilakukan sebagaimana dibuat jemaat perdana. Kedua, Paulus menyebut usaha kasihmu. Paulus bersyukur bahwa umat Tesalonika membuktikan iman mereka akan Yesus dalam kasih yang nyata, kasih yang diwujudkan dalam perbuatan atau tindakan. Cara memberitakan Injil Tuhan dilakukan dengan beramal kepada sesama, menolong orang-orang miskin, membantu mereka yang sakit, menghibur orang yang kesusahan, ataupun memberi tumpangan kepada yang membutuhkan penginapan. Semua usaha kasih dilakukan dengan ketulusan, sebagaimana itu dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Paulus menyebut ketekunan pengharapan pada jemaat Tesalonika. Mereka dengan penuh iman percaya bahwa Kristus Tuhan meneguhkan dan memberkati jemaat dalam kesatuan, kerukunan, juga dalam segala persoalan kehidupan mereka masing-masing. Jemaat percaya penuh bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan hanya menyertai mereka dalam kehidupan di dunia, namun juga telah menyiapkan perjamuan kudus dalam surga bagi yang percaya kepadanya. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana jemaat Tesalonika yang dipuji oleh Paulus dalam iman, kasih, dan pengharapan yang benar-benar diwujudkan. Mereka juga
menjadi anak-anak Tuhan yang membuktikan kata-kata dalam perbuatan. Hal yang sama tentu juga harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tidaklah cukup iman dihayati pribadi secara tersembunyi. Upaya ke arah kesucian yang benar ada dalam keterlibatan bela rasa, aksi nyata kepada siapa saja, meskipun tanpa diminta. Mewartakan kabar sukacita harus menyentuh kemanusiaan dengan membantu yang menderita dan menjadi teman perjalanan bagi siapa saja dalam peziarah di dunia menuju hidup abadi dalam surga. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.